Shalom, selamat siang adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke, jangan lupa bersyukur dan bahagia hari ini, karena hari ini hari pertama Bapak masuk di kelas ini ya. Oke, apakah ini dengan siswa-siswi kelas 10 SMK jurusan pertanian? Oke, baik. Mari kita lanjut pada apa yang kita mau bahas hari ini. Namun sebelum daripada itu, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Petrus Naban. Saya asal dari Soe. Saya kuliah di kampus IAKN Kupang. Jadi mungkin hari ini adik kaget lihat saya masuk ke ruangan ini, karena saya sudah PPL, jadi saya mendapatkan lapangan PPL-nya di SMK Negeri Kupang. Oke, di sini hari ini Bapak akan membawakan sedikit materi buat adik-adik. Namun sebelum daripada itu, ada beberapa hal yang kita harus tahu. Ada terlampir dalam PPT. Di sini satu kali pertemuan itu Bapak akan memberikan durasi, yaitu satu kali pertemuan 55 menit. Jadi untuk PPT-nya Bapak sudah kirim di grup WA, jadi adik-adik bisa membuka filenya untuk kita belajar apa yang Bapak sudah cantumkan dalam PPT ini. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian diri. Jadi, apakah adik-adik sudah tahu penyesuaian diri itu apa? Jadi, penyesuaian diri yang Bapak pilih ini karena ini sesuai dengan jurusan adik-adik. Karena yang saya lihat atau yang Bapak amati selama ini, untuk siswa-siswa yang di jurusan pertanian ini, ada yang dari desa, ada yang dari kota. Jadi kalau misalkan anak-anak desa itu dia hobinya menanam, sedangkan anak-anak di kota itu tidak hobi. Jadi Bapak mengambil ini sebagai contoh untuk kita melanjutkan materi. Jadi anak-anak untuk di kota sini akan menyesuaikan diri dengan anak-anak dari desa, karena anak-anak dari desa untuk menanam itu dia lebih cerdas. Oke, mari kita sama-sama akan melanjutkan pada pengertian penyesuaian diri. Jadi pengertian penyesuaian diri adalah proses di mana individu beradaptasi dengan lingkungan atau situasi mereka dengan mengubah perilaku, sikap atau pemahaman mereka untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi proses ini melibatkan pengakuan akan perbedaan antara harapan dan realitas, serta kemampuan untuk merespons secara efektif terhadap perubahan tersebut. Jadi di pengertian ini menjelaskan bahwa kita harus beradaptasi dengan lingkungan atau situasi. Jadi adik-adik dengan Bapak nih, kita harus mengubah perilaku kita. Misalkan perilaku tidak baik atau perilaku yang jahat, kita harus merubah. Begitupun juga dengan sikap kita. Jadi proses ini dia melibatkan pengakuan akan perbedaan antara harapan dan realitas, kemampuan adik-adik untuk merespons secara baik atau secara efektif terhadap perubahan tersebut.
Nah, jadi baik adik-adik, di pengertian ini akan kita melanjutkan pada topik yang berikut, yaitu topik tujuan penyesuaian diri. Jadi sebelum kita masuk pada tujuan ini, di sini Bapak ada memberikan ada 4 tujuan. Jadi di sini ada 4 tujuan yang kita membahas hari ini. Jadi tujuan yang pertama itu pemahaman lingkungan pertanian. Jadi penyesuaian diri adalah memahami kondisi lingkungan pertanian secara menyeluruh. Ini melibatkan pemahaman tentang iklim, tanah, air, dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Jadi di tujuan ini memberikan pemahaman buat adik-adik dan saya untuk kita memahami kondisi lingkungan. Jadi kita harus melihat kondisi, apakah kondisinya baik atau bagaimana, dan juga pemahaman tentang iklim. Nah, misalkan iklim itu akan berubah-ubah, jadi kita harus memahami iklim dan juga tanah. Jadi tanah juga kita harus memahami, kalau misalkan tanah yang berbatu dia cocok dengan tanaman yang begini, sedangkan tanah yang baik atau tanah yang berisi banyak isinya berarti dia cocok dengan tanaman yang ini. Begitupun juga dengan air. Jadi misalkan tanaman ini dia membutuhkan air banyak, sedangkan tanaman ini dia membutuhkan air sedikit. Karena begini, karena ada tanaman yang dia membutuhkan air sedikit. Itu misalkan contohnya dia siram pagi, sedangkan sore tidak siram karena akarnya membutuhkan kering dengan basah. Jadi kita akan menyiram tanaman itu hanya di pagi hari, karena di sore hari itu dia punya akar akan merambat untuk mencari makanan. Jadi begitu. Sedangkan tanaman yang membutuhkan air banyak itu dia akan hidup dan dia akan membutuhkan air banyak. Dia akan selalu membutuhkan air yang banyak supaya akarnya itu merambat dengan cepat untuk mencari makanan. Ya, begitu. Nah, baik, kita melanjutkan di tujuan yang kedua, yaitu pengembangan keterampilan pertanian. Jadi tujuan yang kedua ini adalah mengembangkan keterampilan praktis dalam berbagai aspek pertanian seperti penanaman, perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta panen. Nah, di sini di tujuan yang kedua ini dia memberikan keterampilan praktis. Nah, di sini keterampilan praktis itu seperti kita harus menanam tanaman, itu yang keterampilan praktik. Kita harus menanam tanaman atau perawatan tanaman. Jadi kita harus menanam dan merawat, dan itu bukan hanya teori tetapi praktik juga. Jadi atau kita akan memberikan obat untuk pengendalian hama dan juga kita mencegah penyakit tanaman itu. Jadi adik-adik harus tahu, adik perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan berlatih keterampilan ini di lingkungan pertanian. Nah, di sini adik-adik harus belajar untuk teori dan juga belajar untuk praktek. Nah, itu tujuan yang kedua. Sekarang kita masuk pada tujuan yang ketiga. Nah, di sini tujuan yang ketiga itu pemahaman isu-isu pertanian global. Jadi
tujuan yang ketiga adalah memberikan pemahaman kepada adik-adik tentang isu-isu global yang terkait dengan pertanian seperti perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya air, penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta praktik pertanian berkelanjutan. Nah, jadi di sini adik-adik akan membantu siswa-siswa yang atau anak-anak yang dari kota untuk memahami dampak dari keputusan adik-adik yang dari desa, karena adik-adik yang dari desa sudah pasti tahu. Jadi dalam mengelola lingkungan pertanian ini, adik-adik yang dari desa pasti akan mengerti bagaimana cara mengelolanya. Nah, jadi di tujuan yang ketiga ini, di penjelasan yang tadi di tujuan yang pertama. Jadi baik, kita akan melanjutkan ke tujuan yang terakhir, yaitu tujuan pengembangan kepemimpinan dan keberlanjutan. Nah, tujuan terakhir ini adalah mengembangkan kepemimpinan dan kemampuan keberlanjutan di antara siswa. Jadi adik-adik harus diberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas. Adik-adik dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang adik-adik pelajari di sekolah atau di tempat praktik pertanian. Jadi misalkan pengembangan kepemimpinan dan kemampuan keberlanjutan. Nah, di sini adik-adik harus mengembangkan usaha penanaman atau mengembangkan usaha-usaha lain agar bisa menjadi pemimpin di masa depan, menjadi seorang pemimpin di luar sana dengan baik. Jadi adik-adik bekerja sesuai kemampuan adik-adik. Oke, baik. Jadi ini dari 4 tujuan penyesuaian diri. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pada topik yang berikut, yaitu manfaat penyesuaian diri. Jadi di sini ada 5 manfaat yang harus kita pelajari. Jadi yang pertama itu pemahaman lingkungan pertanian. Jadi di manfaat ini menekankan bahwa penyesuaian diri terhadap lingkungan pertanian di sekolah membantu adik-adik memahami kondisi alam dan ekosistem pertanian di sekitar sekolah sini. Jadi ini mencakup pemahaman tentang iklim, tanah, air, dan organisme yang ada. Oke, dan baik yang kedua itu pengembangan keterampilan pertanian. Dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan pertanian, siswa atau adik-adik dapat mengembangkan keterampilan praktis seperti penanaman tanaman, perawatan tanaman, dan juga pengelolaan sumber daya alam. Jadi di sini kita harus mempraktikkan bagaimana cara menanam tanaman, bagaimana cara menanam tanaman-tanaman yang membutuhkan air banyak, bagaimana cara merawat tanaman, bagaimana cara mengelola sumber daya alam. Jadi adik-adik harus tahu. Ketika kita praktik begini, adik-adik perhatikan supaya apa yang kita kerjakan hari ini bisa membantu adik-adik untuk ke depan. Oke, jadi ini dari manfaat yang kedua.
Sekarang kita masuk pada manfaat yang ketiga, yaitu kesadaran lingkungan. Nah, di sini menekankan bahwa penyesuaian diri terhadap lingkungan pertanian meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertanian. Nah, di sini menekankan bahwa di manfaat yang ketiga ini menekankan bahwa adik-adik harus meningkatkan kesadaran. Nah, di sini adik-adik harus meningkatkan kesadaran, menjaga kelestarian di lingkungan dan mengurangi dampak negatif ketika kita berada di lingkungan praktik atau di lingkungan sekolah atau kebun sekolah. Jadi kita harus memberikan hal-hal yang positif, mengurangi hal-hal yang negatif agar tidak menjadi masalah atau kesalahpahaman dalam praktik. Oke, jadi kita lanjut pada yang keempat atau manfaat yang keempat, yaitu persiapan karir. Nah, di sini persiapan karir dalam penyesuaian diri. Nah, di sini menekankan bahwa adik-adik harus mengetahui lingkungan pertanian dapat membantu adik-adik memilih karir atau pendidikan lanjutan yang sesuai dengan minat adik-adik dalam bidang pertanian atau agribisnis. Nah, jadi di sini persiapan karir ini tergantung pada adik-adik, kepada minat adik-adik. Misalkan kalau di jurusan pertanian ini minat adik-adik untuk melanjutkan cita-cita adik sebagai seorang pertanian yang hebat, yang baik. Nah, di sini pasti adik punya minat. Jadi, saya harus menjadi seorang pertanian yang baik, yang hebat. Jadi, saya harus banyak belajar, banyak memperhatikan apa yang kita lakukan di dalam praktik, apa yang kita pelajari dalam teori. Jadi sehingga besok kalau adik mau melanjutkan studi adik sebagai seorang pertanian tidak susah lagi. Jadi itulah di manfaat yang keempat yang akan membantu adik-adik untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut pada yang kelima. Nah, di manfaat yang kelima ini yaitu pemecahan masalah. Nah, jadi melalui penyesuaian diri terhadap lingkungan pertanian, adik-adik dapat belajar cara mengatasi tantangan dan masalah yang mungkin dihadapi oleh petani atau petani profesional. Nah, di sini misalkan pemecahan masalah, contohnya seperti di lingkungan praktik atau di kebun sekolah yang kita mau praktik, di situ terjadi misalkan ada pertentangan antara si A dan si B atau kelompok 1 dan kelompok 2. Itu adik-adik bisa sama-sama memecahkan masalah itu, cari tahu bagaimana, apakah itu masalah kira-kira karena cara menyelesaikannya bagaimana, dan kita mencari tahu akar masalah itu bagaimana. Jadi kita bisa mengatasi tantangan yang ada di lapangan. Misalkan contoh tantangan yang pertama, mungkin karena alat-alat yang dari alat pertanian, contohnya parang. Itu kita bisa mengatasinya. Begitu. Kita bisa memberikan pengetahuan atau pengalaman yang kita alami di tempat praktik. Kita bisa membantu petani-petani yang di luar. Nah,
kita bisa memberikan, oh ini begini, ini dia pun cara pakai begini, jadi harus hati-hati. Begitu. Oke. Mungkin ini terakhir sudah, dan kesimpulan dari topik yang kita bahas hari ini tentang penyesuaian diri di lingkungan SMK Negeri 8 Kupang di jurusan pertanian. Jadi di sini Bapak menyimpulkan bahwa materi hari ini yang kita bahas yaitu penyesuaian diri adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah baik secara fisik maupun psikologi. Ini melibatkan proses pembelajaran, fleksibilitas, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Jadi kesimpulannya, penyesuaian diri memungkinkan individu untuk berfungsi secara efektif atau secara baik dan mengembangkan kesejahteraan pribadi dalam berbagai situasi kehidupan. Baik, jadi materi kita cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan ke minggu depan. Oke, karena tadi di awal itu kita sudah sepakat, jadi satu kali pertemuan itu 55 menit. Jadi sekarang waktunya Bapak keluar. Namun sebelum daripada itu, atau sebelum Bapak keluar dari ruangan ini, Bapak punya kata-kata buat adik-adik agar tetap semangat, tetap fokus. Oke, kata-kata hari ini buat adik-adik: sukses tidak perlu berdasi, cukup bekerja keras dan tidak mengenal gengsi. Karena zaman sekarang kalah penampilan, menang penghasilan. Oke, semangat adik-adik. Terima kasih untuk hari ini. Apa yang kita belajar bersama semoga bermanfaat dan berguna bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat siang, sampai jumpa.